Malam itu angin membawa bau kayu bakar dan basahnya jalan setelah hujan sore. Lampu jalan di kampung Rawasari berkedip-kedip seperti mata yang tak pernah benar-benar terjaga. Di sebuah rumah Leo di ujung gang, dua anak Raka dan adiknya, Nisa berdiri menatap jendela kamar yang berembun. Suara televisi dari rumah tetangga menyisakan gema di dalam dada mereka. Gema lain, suara yang tak pernah bisa mereka bilang dengan kata. Masa kecil mereka retak seperti piring yang sering dibanting. Ayah yang sering hilang seminggu dengan alasan bisnis yang tak pernah kembali utuh. Ibu yang suara tawanya pendek, seolah menyimpan kata-kata yang tak sanggup diucap. Sebagai anak, Raka memikul rasa aman itu sendiri, seperti membopong batu di pundaknya. Nisa, yang 10 tahun lebih muda, menempel pada Raka seperti bayang. Dia tertawa paling manis ketika hujan, dan menangis paling keras ketika malam tiba. Suatu sore, ketika mereka berdua berjalan menuruni jalan tanah mencari hadiah untuk ulang tahun ibu yang cuma berupa kue murah, mereka lewat ke sebuah warung kopi kecil. Di depan warung itu berdiri seorang lelaki paruh baya dengan sorot mata tenang, wajahnya seperti orang yang sudah lama mendengar awan berbisik. Ia dipanggil orang-orang di kampung sebagai Pak Guru, bukan karena ia benar-benar guru agama yang formal, tetapi karena orang-orang datang padanya untuk menenangkan hati. Raka pertama kali melihat Nisa tertawa lepas di dekat lelaki itu. Ia heran, Nisa yang biasanya pendiam dan mudah kaget kini duduk dekat lelaki itu. Matanya meresap seperti spons yang menampung air. Sang lelaki berbicara pelan, menyentuh bahu mereka seperti menaruh handuk pada leher yang lelah. Kata-katanya sederhana, tapi di dalamnya ada kebebasan yang Raka pikir tak pantas dimiliki anak-anak seumur Nisa. Trauma itu seperti jejak di tanah basah. Kata lelaki itu suatu ketika, jejaknya bisa hilang jika kau mengizinkan hujan untuk membersihkannya. Hanya butuh sedikit keberanian dan penyerahan. Nisa menyerah. Ia mengikuti ajakan lelaki itu ikut bertemu dalam pertemuan kecil, mendengarkan bacaan yang menenangkan, menemukan doa-doa yang memeluk. Lalu suatu hari mengumumkan di depan keluarga bahwa ia ingin memeluk Islam, bukan sebagai pemberontakan saja. Di matanya ada keteguhan yang asing namun damai. Raka, yang selalu menganggap dirinya pelindung, ikut mendampingi. Mereka berdua merasakan sesuatu yang lunak meresap ke dalam lubang-lubang lama di dada mereka. Di malam-malam berikutnya, Nisa tertidur tanpa mimpi buruk. Raka merasakan bahu yang tadinya menahan batu terasa lebih ringan sedikit. Keluarga tidak hanya kaget, mereka marah. "Siapa dia?" bentak ayah pada suatu malam. Suaranya seperti pintu yang terbanting. Kata-kata di rumah berubah menjadi racun. Ibu menutup mulutnya, matanya kosong seperti cermin yang retak. Di kampung kecil itu, gosip merayap cepat. Ada yang mengatakan Pak Guru adalah pengaruh buruk, ada pula yang berbisik tentang bangsa dan darah. Di meja makan, pelukan berubah menjadi pelang. Malam pengusiran itu berlalu seperti kabut. Mereka tidak diberi waktu untuk mengemasi semuanya. Sekawanan orang dari keluarga sepupu tua dengan topi, paman yang pernah minum terlalu banyak, dan beberapa tetangga yang wajahnya kini keras datang. Mereka menuntut dipulangkan. Kata itu terdengar seperti perintah pada hewan, kembali ke status semula, padahal hati manusia tak pernah kembali utuh setelah retak. Raka menolak. Ia memeluk Nisa di tengah ruang tamu yang berantakan, merasakan tubuh kecilnya gemetar. "Kita pergi," bisiknya. Nisa menatapnya, matanya yang dulu selalu terang kini gelap seperti laut dalam. Mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk menjelaskan, hanya ancaman dibalut sumpah. Sepupu-sepupu menatap seperti hakim, ketika malah memutuskan untuk mau membantu. Raka menyelinap membawa tas kecil, uang yang mereka kumpulkan dari menjual perhiasan kecil yang ada di rumah, dan satu foto keluarga yang sudutnya terlipat. Nisa membawa sebuah kotak kecil berisi buku catatan dan sebuah kain putih. Mereka keluar lewat pintu belakang, menunduk, menyentuh tanah seperti orang yang malu pada rumah sendiri. Mereka berlari ke hutan kecil di belakang kampung, tempat yang dulu mereka gunakan untuk bersembunyi saat bermain. Di bawah pohon trembesi yang daunnya rapuh, Pak Guru menunggu dengan sebuah sepeda motor tua. "Pergilah sekarang," katanya pelan. "Jangan melihat ke belakang." Namun suara-suara itu tidak berhenti. Langkah-langkah berat mengikuti. Lalu ada teriakan. Lalu ada ledakan kata-kata yang kasar. Raka memacu motor, napasnya seperti yang menahan hujan. Di belakang mereka, cahaya senter menari-nari, memelacak seperti lidah api. Di sebuah tikungan sempit, tanah licin dari air membuat motor terpeleset. Raka merasakan dunia melayang. Ia masih ingat Nisa menjerit, tangan kecilnya mengepal erat pada lengan Raka.
Raka, namun suaranya terpotong seperti film yang tiba-tiba mati. Ketika ia terbangun, Raka mendapati dirinya terbaring di pinggir jalan. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras, membersihkan darah yang menempel pada bahu bajunya. Di sampingnya hanya ada satu sandal dan seutas kain yang Nisa suka pakai. Nisa entah mengapa suara dalam kepalanya memilih kata paling berat tidak ada. Raka memandang ke jurang kecil tempat motor mereka terguling. Di dasar, ada bekas goresan sepeda motor tersangkut di semak, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Dia panggil nama Nisa sampai suaranya serak, sampai tenggorokannya kering. Malam itu, rumah mereka yang ditinggalkan berputar di kepalanya. Wajah ayah, suara ibu, dan wajah Pak Guru yang kusam. Semua seperti bayangan yang dibuat dari asap. Pencarian dilakukan, tentu saja tetangga, polisi desa, dan beberapa pemuda yang merasa wajib membantu. Mereka menemukan jejak rambut yang kusut di semak, selembar kain putih yang kini lengket dengan lumpur. Namun tak ada Nisa. Orang-orang mulai berkata dalam bisik, mungkin dia tenggelam, mungkin dia lari, mungkin sudah diseret orang. Kata-kata itu seperti pisau yang menempel di kepala Raka. Waktu lalu, tetapi rasa bersalah tidak. Raka terus melihat kembali malam itu dalam mimpi-mimpi yang mengganggu. Bayangan Nisa terangkat oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Wajahnya pucat diterangi lampu senter. Napasnya hilang dalam suara-suara yang tidak mau dijelaskan. Ia membenci dirinya karena ia tidak bisa melakukan lebih banyak, menggenggam tangan Nisa lebih erat, menahan motor lebih kuat, memilih lantai yang tidak licin. Dan kepercayaan yang mereka raih dengan susah payah kini berubah menjadi tuduhan. Mengapa menukar keyakinan? Mengapa berbuat demikian pada keluarga? Keluarga mereka runtuh dengan dramatis. Rumah yang dulu hangat menjadi medan perang. Suara-suara di dapur berubah menjadi perintah. Jangan pulang, jangan bicara, jangan membuka luka. Ayah pergi entah kemana setelah beberapa minggu. Ibu menangis setiap malam, sampai suara tangisnya pun mengering. Orang-orang kampung menutup pintu pada mereka seperti menutup buku yang kotor. Raka memutuskan satu hal, ia tidak bisa mati bersama. Ia harus hidup, walau apapun bentuk hidup itu. Di bawah lapisan malam dan hujan, ia belajar menekan rasa bersalahnya ke dalam lemari gelap di sudut hati. Ia melanjutkan sekolah, bekerja serabutan, dan menunda semua pertanyaan yang mengganggu. Namun Nisa selalu hadir dalam selembar kain yang ia simpan, dalam jejak sandal yang ditempel di rak, dalam mimpi yang membuat pagi terasa bermusim. Pada suatu pagi, 10 hari setelah hilangnya Nisa, Raka menemukan sesuatu yang kecil di atas meja, selembar kertas dengan catatan tangan Nisa yang berisi baris puisi sederhana. Jika aku harus pergi, bawalah senyumanmu. Jangan biarkan penyesalan menempel sepertimu. Tangannya gemetar ketika membaca. Ia bertanya-tanya apakah itu surat perpisahan atau malah harapan. Malam menjadi guru paling jahat bagi Raka. Dalam sepi, ia sering memutar ulang kejadian malam itu sampai lubang-lubang ingatan berlubang lagi. Kadang ia berdiri di depan cermin dan bertanya pada bayangannya sendiri, apakah aku yang membuatmu hilang, Nisa? Tetapi cermin hanya memantulkan mata yang lelah. Bukan dengan jawaban, melainkan dengan gegasnya malam yang menelan semua suara. Di luar, di sebuah ruas jalan yang jauh dari kampung, ada senter yang berkelebat seperti kunang-kunang. Di dalam hati Raka, sebuah pertanyaan tumbuh seperti rumput liar. Jika Nisa tidak kembali, apakah ia akan menghilang bersama kenangan itu? Dan lebih menakutkan lagi, apakah yang sebenarnya terjadi pada adiknya di tikungan licin waktu itu? Langit menutup, dan di antara hela napas Raka yang panjang, ada janji yang belum diucapkan. Suatu hari ia akan menyalakan lampu pencari sampai menemukan jejak yang hilang. 10 tahun setelah malam ketika dunia Raka hancur, hidupnya berubah menjadi rutinitas yang nyaris tanpa warna. Ia bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah toko kecil di Jakarta, tidur di kamar kos sempit, dan jarang sekali berbicara lebih banyak dari beberapa kalimat sehari. Namun kenyataan itu justru terasa lebih aman daripada menghadapi masa lalu yang setiap malam mengetuk dinding kepalanya. Tapi semuanya berubah pada sebuah malam hujan di awal November. Raka baru saja menutup toko ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya ia tak peduli spam atau pelanggan yang salah nomor. Namun ketika layar ponselnya menyala, jantungnya seolah berhenti. Kau mencari adikmu, bukan? Pesan itu tanpa nama, tanpa tambahan apapun, tanpa kehangatan. Seperti bisikan dari mulut yang tak punya raga. Ia diam beberapa detik, mencoba memastikan bahwa itu bukan imajinasi. Sudah bertahun-tahun tak ada yang membicarakan tentang Nisa kecuali bayangannya sendiri.
Ia membalas pelan. Siapa ini? Jawaban datang cepat, seolah pengirimnya berdiri di belakangnya. Datanglah ke warnet tua di Jalan Kepuh. Komputer nomor ke-7. Ada sesuatu untukmu. Raka merasakan tengkuknya dingin. Jalan Kepuh adalah tempat yang ia hindari. Banyak kisah tak jelas tentang penculikan dan aktivitas gelap yang terjadi di sekitar sana. Namun ketakutannya bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat, harapan samar, yang selama 10 tahun ia kubur dalam-dalam. Ia pergi. Warnet itu terlihat mati dari luar. Lampu-lampunya redup, cat dindingnya mengelupas, dan pintu kacanya berembun seperti napas seseorang di baliknya. Ketika Raka masuk, bel kecil di atas pintu berdenting, tapi tak ada orang yang menyambut. Hanya deretan komputer tua yang sebagian layarnya berkedip seperti mata yang tak bisa menutup. Komputer nomor 7 berada di sudut ruangan terpencil, gelap, dan kursinya patah di salah satu kakinya. Raka duduk perlahan, jantungnya berdetak tak karuan. Ketika ia menekan tombol power, layar berkedip 3 kali sebelum menyala sepenuhnya. Yang muncul bukan menu login, tapi sebuah folder bernama NIS 4. Tangan Raka bergetar saat ia membuka folder itu. Di dalamnya, ada beberapa foto. Semuanya buram, diambil dari jarak jauh. Namun pada foto ketiga, napasnya tercekat. Gadis berambut panjang, memakai kerudung lusuh warna abu-abu, wajahnya menghadap ke samping, tetapi garis pipi, bentuk dagu, dan postur tubuh itu Nisa, meski lebih dewasa, lebih kurus, dan sorot matanya tampak kosong dalam foto itu. Raka tahu, tidak mungkin salah. Ia menekan foto itu lebih besar, tapi resolusinya buruk, seperti sengaja dirusak. Di bawah foto, ada sebuah catatan format, TXT. Ia klik, jika kau ingin tahu di mana dia, temui aku. Jangan bawa polisi, jangan bertanya, ini tentang lebih banyak nyawa daripada yang kau kira. Tidak ada nama, alamat, atau tanda apapun. Hanya satu hal lain, simbol bulan sabit kecil di pojok kanan bawah lambang yang tidak asing bagi Raka. Itu adalah simbol komunitas kecil yang dulu dipimpin oleh Pak Guru. Simbol yang ia pikir sudah lenyap bersama malam ketika Nisa hilang. Tiba-tiba lampu warnet berkedip lalu padam sesaat. Raka berdiri spontan. Dari belakangnya terdengar suara sesuatu yang jatuh, seperti kursi yang diseret perlahan. Ia menoleh. Tidak ada siapapun, namun Raka merasakan seseorang memperhatikan. Ada rasa dingin merambat ke punggungnya, dingin seperti malam ketika ia kehilangan Nisa. Komputer nomor 7 tiba-tiba menyala kembali sendiri meski listrik warnet masih gelap. Layar memperlihatkan sesuatu yang berubah. Bukan folder, bukan catatan, tetapi rekaman video 3 detik. Raka menekan play hampir tanpa sadar. Gadis dalam video itu menoleh ke kamera, matanya kosong, bibirnya pecah, dan ia berkata pelan, "Kak." Lalu video terputus, digantikan suara bising seperti besi digerinda. Layar menghitam. Selesai. Raka membanting tombol power. Tetapi video tetap diputar ulang sendiri, seolah komputer itu bukan lagi mesin, melainkan mulut yang memaksa mengulangi satu kalimat traumatis. "Kak." Ia berdiri, napasnya tersengal. Ia melihat ke pintu belakang, warna terbuka sedikit, bergoyang tipis seperti baru saja dilewati seseorang atau sesuatu. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari keluar ke jalan. Hujan turun lagi, membentuk tirai tipis yang memburamkan lampu jalan. Setiap bayangan di trotoar tampak seperti seseorang yang mengawasi. Begitu ia berhenti di bawah lampu, ponselnya bergetar lagi. "Nomor yang sama, kau sudah melihatnya." "Satu langkah lagi, Raka, tapi berhati-hatilah. Bayangan masa lalumu sedang mengikuti." Raka hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia menatap ke sekeliling di antara lampu jalan yang redup. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di seberang jalan, seorang pria berdiri. Tubuhnya tinggi, memakai jas hitam basah oleh hujan. Wajahnya tidak terlihat karena topinya menunduk, tapi Raka tahu sosok itu memperhatikan. Tanpa bergerak, tanpa berkedip, pria itu mengangkat tangan perlahan dan menunjukkan sesuatu, sebuah kalung kecil dengan gantungan bulan sabit. Simbol yang sama dengan yang muncul di komputer. Simbol komunitas Pak Guru. Ketika Raka berkedip, pria itu hilang. Hanya tersisa refleksi basah dan jalan yang kosong. Namun rasa merinding itu tetap ada, seolah seseorang sedang berjalan tepat di belakangnya, mengikuti langkahnya, menirukan napasnya, menunggu ia lengah. Malam itu, Raka tahu satu hal, Nisa masih hidup. Tapi untuk menemukannya, ia harus kembali ke masa lalu yang telah ia kubur. Ke komunitas yang dulu ia percaya sebagai tempat penyembuhan namun kini tampak seperti bayangan panjang yang menjerat.
Dan yang paling menakutkan dari semuanya, Pak Guru mungkin tidak pernah pergi. Hujan belum berhenti ketika Raka sampai di depan bangunan tua yang dulu pernah ia kenal sebagai rumah belajar Lentera. Tempat Pak Guru mengadakan pertemuan kecil 10 tahun lalu. Sekarang bangunan itu tampak seperti bangkai ingatan, cat dindingnya terkelupas. Jendelanya ditutup papan. Dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang tak pernah disentuh manusia. Namun ada hal lain yang membuat bulu kuduk. Raka berdiri, lampu di teras menyala. Padahal bangunan ini seharusnya kosong. Raka berdiri lama di luar pagar, mencoba menenangkan napasnya. Hujan jatuh seperti jarum-jarum dingin. Ia memandang pintu rumah itu, mengingat bagaimana dulu ia dan Nisa duduk mendengarkan Pak Guru berbicara dengan suara setenang sungai. Kini rumah itu seolah memanggilnya kembali, atau menjebaknya. Raka mendorong pagar berkarat pelan-pelan. Suaranya berdecit panjang, memecah kesunyian. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. Tak ada suara manusia, hanya hembusan angin yang menyeret daun kering. Saat ia melangkah masuk halaman, sebuah perasaan aneh merayap ke kulitnya, perasaan seperti sedang diawasi dari jendela-jendela gelap itu. Ia menatap sekeliling, tapi tak melihat apapun, kecuali bayangannya sendiri yang terdistorsi oleh cahaya lampu jalan. Ia membuka pintu depan rumah itu. Ternyata tidak dikunci. Begitu pintu bergerak, udara dingin dari dalam menyeruak keluar, seperti hembusan napas dari perut bangunan. Raka masuk. Di dalam rumah, bau lembab bercampur dengan wangi kayu tua. Suasana gelap kecuali cahaya kekuningan dari lampu gantung di ruang tengah. Furniturnya masih sama seperti dulu, kursi rotan, meja kecil, dan rak berisi buku-buku agama, meditasi, serta jurnal lama. Namun yang membuatnya merinding adalah papan tulis besar di dinding. Di papan itu, tertulis, "Ingatan tidak pernah mati, hanya bersembunyi." Tulisan itu baru, sangat baru, tinta masih terlihat basah. Raka merasa tenggorokannya kering. Ia tidak ingin percaya, tetapi tulisan itu tampak seperti gaya tulisan Pak Guru, tegas, perlahan, dan sedikit miring ke kiri. Ia menoleh ke rak buku, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun saat ia mendekat, rak itu tiba-tiba bergetar, seperti ada seseorang yang mengetuk dari balik dinding. Tok, 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 3 ketukan, teratur, disengaja. Raka mundur beberapa langkah. Ketukan itu berhenti, lalu dari arah ruang belakang, terdengar suara lain, kaak, suara perempuan, lembut, serak, seperti suara seseorang yang telah lama menangis. Suara yang pernah ia dengar dari video 3 detik di warnet. Suara yang mirip. "Nisa, halo?" Raka hampir tidak mengenali suaranya sendiri. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara pintu yang terbuka di koridor gelap. Raka memaksa langkahnya bergerak, meski lututnya gemetar. Koridor itu sempit dan bau tanah, seperti bagian rumah yang tidak pernah dijemur. Ketika ia berjalan, lampu di langit-langit berkedip-kedip, membuat bayangan tubuhnya memanjang dan memendek seperti sedang dipelintir. Lalu ia melihatnya, sebuah pintu kecil di ujung koridor. Pintu yang dulu digunakan untuk menyimpan perlengkapan pertemuan. Kini pintu itu terbuka lebar. Di dalamnya gelap, tapi ia bisa melihat siluet sesuatu yang tergantung di langit-langit. Saat Raka mendekat, ia menyadari apa itu. Kain putih, kain yang sama seperti yang dulu dipakai Nisa untuk menutup kepalanya saat berdoa. Kain itu digantung dengan paku, sobek di bagian pinggir, dan di bawahnya sebuah kotak kecil kayu. Kotak itu Raka ingat betul. Kotak yang selalu dibawa Nisa, berisi catatan-catatan kecil yang ia tulis ketika belajar dengan Pak Guru. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada satu kertas terlipat. Warnanya kecoklatan seperti disimpan terlalu lama. Raka membukanya, mengira akan melihat tulisan Nisa. Namun tulisan itu bukan milik Nisa. Itu tulisan Pak Guru. "Raka, kau kembali tepat waktu. Bayangan telah berjalan terlalu jauh. Jika kau ingin menemukan adikmu, kau harus membuka pintu ingatan yang kau kunci sendiri." Napas Raka terhenti. Bagaimana bisa Pak Guru tahu ia akan datang? Bagaimana pesan ini bisa berada di sini? Dan apa arti pintu ingatan itu? Tiba-tiba lampu di koridor padam. Rumah itu terbenam dalam gelap sempurna. "Kak, kak." Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Raka memutar tubuhnya dan melihat sesuatu bergerak di ujung koridor. Bayangan seseorang, tubuh kecil, rambut panjang, berjalan perlahan ke arahnya. Nisa, suara Raka hampir tak keluar. Bayangan itu berhenti. Kepalanya menunduk, rambutnya basah seperti habis di bawah hujan. Lalu, perlahan-lahan, ia mengangkat wajahnya. Raka menutup mulutnya menahan teriakan.
Wajah gadis itu rusak seperti kertas foto yang terbakar. Bagian matanya hitam, bibirnya sobek kecil di sudut, dan pipinya dipenuhi retakan seperti kaca. Namun dari retakan itu muncul suara, "Kenapa kau tinggalkan aku?" Itu bukan suara manusia, itu seperti suara angin yang dipaksa keluar dari celah. Raka mundur, menabrak dinding. Aku tidak Nisa. Itu kecelakaan aku." Bayangan itu mendekat. Tubuhnya bergoyang seperti boneka tergantung benang. "Kau berlari lebih dulu." Lampu kembali menyala tiba-tiba, dan makhluk itu hilang. Raka jatuh berlutut, napasnya memburu. Ia menggosok wajahnya, memastikan ia tidak bermimpi. Tetapi di lantai tempat makhluk itu berdiri, ada jejak kaki kecil basah, seperti baru keluar dari hujan. Jejak kaki yang berhenti tepat di depan tempat Raka berdiri. Jantungnya berdenyut keras. Ia bangkit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ketika ia melewati pintu depan, pintu itu menutup sendiri pelan. Seperti rumah itu menelan napas terakhir dari kunjungan Raka. Ketika sampai di luar, ia bersandar pada tembok, tubuhnya gemetar. Hujan mendera wajahnya, namun itu masih lebih hangat daripada udara di dalam rumah. Ponselnya berbunyi, nomor tak dikenal itu lagi. "Pesan masuk, kau sudah membuka pintunya. Sekarang kau siap bertemu denganku." Besok malam, jam ke-11, gedung kosong di pelabuhan tua, sendirian. Raka menatap pesan itu lama. Ia tahu satu hal, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan adik. Sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang ingatannya sendiri. Dan yang paling menakutkan, apapun yang ia lihat tadi bukanlah halusinasi. Itu adalah peringatan. Dan Nisa, entah masih hidup atau tidak, sedang menunggu untuk ditemukan. Pelabuhan tua selalu memiliki aroma yang aneh, campuran air laut, karat, dan sesuatu yang seperti mimpi buruk yang terlambat bangun. Raka tiba di sana 15 menit sebelum pukul 11 malam. Angin dari lautan menggoyangkan lampu-lampu jalan yang sudah berkarat, membuat bayangannya sendiri tampak seperti sosok lain yang mengikutinya. Gedung kosong yang dimaksud dalam pesan itu berdiri di ujung pelabuhan, bekas gudang penyimpanan barang impor yang sudah tak digunakan lebih dari 7 tahun. Cat dindingnya mengelupas seperti kulit mati. Pintu utamanya terbuka setengah, seolah gedung itu sedang menganga, menunggu mangsa yang akan menjejakkan kaki ke dalamnya. Raka menelan ludah. Ia melangkah masuk. Di dalam gudang, suasana jauh lebih pekat. Hanya satu lampu neon di langit-langit yang masih menyala, tapi berkedip-kedip lemah seperti jantung yang hampir berhenti. Lantai beton dilapisi debu tebal, kecuali satu jalur setapak memanjang ke tengah ruangan, tempat sebuah meja besi tua berdiri. Di atas meja itu sebuah amplop coklat, bersih, tidak berdebu, baru ditaruh. Raka mendekat, jantungnya menghantam tulang rusuk. Tangan kanannya sedikit bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada tumpukan foto. Foto pertama, wajah seorang perempuan berkerudung, kurus, dengan mata kosong. Foto kedua, tangan yang diikat dengan tali plastik. Foto ketiga, sebuah ruangan sempit dengan dinding hijau pucat. Foto keempat, Raka menahan napas. Foto keempat adalah foto Nisa dari jarak dekat, sangat dekat. Mata adiknya terbelalak, tapi bukan ketakutan, lebih seperti orang yang sudah lama berhenti berharap. Sudut bibirnya tergores luka kecil. Ada bekas lebam samar di pipinya, dan di belakang Nisa terlihat seseorang berdiri, hanya siluet. Tapi Raka tahu siluet itu bagusnya ia hapus dari ingatan. Tubuh kurus namun tegap, postur tegap tapi sedikit memungkuk ketika berbicara. "Pak Guru," atau seseorang yang sangat mirip. "Selamat datang, Raka." Suara itu menggema dari balik kegelapan, lembut, tenang, dan sangat familiar. Raka langsung menoleh, mengangkat kepala cepat. Tubuhnya siap berlari atau bertarung. Tapi yang muncul dari bayangan bukan sosok tinggi berjubah atau pria misterius berjas. Yang muncul hanyalah seorang pemuda, umurnya sekitar awal 20-an, memakai hoodie gelap, wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur parah. Di tangan kirinya ada kamera kecil. Pemuda itu berdiri di bawah lampu neon, membiarkan wajahnya tampak jelas. "Kau tidak mengenaliku, ya?" Raka memperhatikannya. Ia mencoba menggali memori lama pertemuan wajah murid lain Pak Guru dulu. Tapi ia tak menemukan apa-apa. "Siapa kamu?" tanya Raka waspada. Pemuda itu tersenyum tipis. Senyumnya dingin, seperti orang yang tersenyum untuk menyembunyikan luka yang sangat dalam. "Aku dulu salah satu murid Pak Guru. Namaku Hafiz." Hafiz, nama itu asing. Tapi sesuatu tentang caranya berdiri, caranya menunduk sedikit ketika berbicara,
membuat Raka merinding tanpa alasan yang jelas. Aku yang mengirim pesan itu, lanjut Hafiz. Aku juga yang menaruh foto-foto Nisa di komputer warnet. Kau harus melihatnya sendiri agar percaya. Jadi kau tahu Nisa di mana? Hafiz tidak langsung menjawab. Ia malah mengambil foto Nisa dari tangan Raka dan memandanginya lama, seolah foto itu adalah benda paling suci sekaligus paling berbahaya. Nisa masih hidup, katanya pelan. Tapi kau harus mengerti sesuatu sebelum kita melangkah lebih jauh. Raka menegang. Apa maksudmu? Hafiz menghela napas, lalu berjalan mengitari meja, berhenti tepat di depan Raka. Jarak mereka hanya 1 meter. Dari dekat, wajah Hafiz terlihat lebih rusak, lingkar hitam di bawah mata, bekas cakaran di lehernya, bibir pecah seperti sering gemetar. Pak Guru, katanya lirih, bukan orang yang kau kira. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut hitam. Dulu dia memang seperti penyembuh, lanjut Hafiz, menolong banyak orang dengan trauma. Tapi semakin banyak orang datang, semakin dia merasa dirinya punya kemampuan lebih dari manusia biasa. Dia mulai percaya bahwa trauma adalah pintu, dan manusia bisa dibentuk ulang melalui rasa takut. Raka merasakan dunia memelintir. Kata-kata itu seperti racun yang lambat masuk, namun mematikan. Apa hubungannya dengan Nisa? Tanya Raka, hampir berteriak. Hafiz menatapnya dalam-dalam. Nisa adalah salah satu yang paling berharga bagi Pak Guru. Dia lebih mudah dibuka, mudah menerima nasihat, mudah percaya, dan itu membuat Pak Guru terlalu tertarik. Raka mengepalkan tangan. Kau bilang di foto tadi dia diikat, dia dipaksa, diperdagangkan. Hafiz menggeleng. Tidak, Raka. Ia menutup mata sebentar, seolah takut dengan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya sendiri, yang membawanya pergi pada malam kecelakaan itu. Bukan orang-orang yang mengejar kalian. Raka membeku. Nisa hilang karena seseorang menariknya dari tempat kejadian sebelum kau sadar. Dan orang itu bukan keluarga kalian. Hafiz membuka mata, menatap lurus. Pak Gurulah yang membawanya. Gudang itu tiba-tiba terasa lebih gelap. Lampu neon berdengung keras, seperti akan meledak. Angin dingin dari celah-celah dinding meniup debu ke segala arah. Raka tak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah berhenti bernapas. Hafiz melanjutkan, suara lebih pelan, hampir berbisik. Pak Guru menyelamatkannya dari jurang waktu itu, lalu membawanya kembali ke komunitas. Dia bilang itu kehendak Tuhan, bahwa Nisa adalah kunci untuk membuka pintu tertentu. Apa itu? Raka ingin bertanya, tapi Hafiz mengangkat tangan. Dengar dulu, kau harus tahu semuanya. Pemuda itu mendekatkan wajah, dan untuk pertama kalinya Raka melihat ketakutan murni di mata seseorang. Pak Guru sekarang bukan lagi manusia seperti dulu. Ada hal-hal yang dia lakukan, eksperimen, ritual pikiran, hal-hal yang membuat murid-muridnya berubah. Suara itu pecah sedikit, termasuk aku. Raka diam, nafasnya berat. Dan Nisa, kata Hafiz, dia dipaksa ikut dalam ritual terbesar, yang membuat pikirannya tidak utuh lagi. Lampu neon di atas mereka tiba-tiba mati. Gelap gulita menyelimuti gudang. Raka mendengar suara langkah cepat, tidak teratur. Lalu suara napas berat seseorang, bukan milik Hafiz, bukan milik Raka. Dari kegelapan, suara berat dan familiar terdengar. Raka, sudah saatnya kau kembali. Sebuah suara yang ia kenal. Suara yang dulu menenangkan segala takutnya. Suara Pak Guru. Dan dari sudut-sudut gudang yang gelap, terdengar bisikan kecil, kaak. Suara itu, suara Nisa. Tapi kali ini, bukan seperti manusia. Gelap di dalam gudang itu begitu pekat hingga Raka tak bisa melihat tangannya sendiri. Namun suara-suara itulah yang membuatnya tetap berdiri menggigil di tengah ruang kosong. Suara Pak Guru yang lembut namun dingin. Suara napas seseorang yang berat dan tersengal. Dan suara paling menghantui dari semuanya, kaak. Seperti seseorang memanggil dari balik dinding tipis antara dunia nyata dan mimpi buruk. Hafiz menggerakkan tangannya mencari-cari Raka. Jangan panik, tetap dekat denganku, bisiknya. Tapi sebelum Raka sempat merespons, lampu neon di atas mereka menyala sekejap, bukan sepenuhnya, hanya berpendar singkat seperti denyut listrik terakhir. Dalam cahaya yang hanya bertahan kurang dari 1 detik itu, Raka melihatnya. Di sudut gudang, berdiri sosok tinggi berjubah hitam, dan tepat di depan sosok itu, seorang gadis berambut panjang dengan wajah pucat seperti kain basah. Lalu gelap kembali menelan semuanya. Raka terhuyung ke belakang. Nisa, tidak ada jawaban. Hanya hembusan napas panjang, seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat. Diam, sunyi, lalu, duk, sesuatu jatuh dari ketinggian. Suaranya menggema ke seluruh gudang.
Raka mundur perlahan, matanya menyipit mencoba melihat apapun dalam gelap. Hafiz meraba sakunya, mengambil senter kecil. Ketika ia menyalakan senter itu, rangkaian kejadian menelan mereka dalam horor. Di lantai gudang, tepat di tengah ruangan, ada sebuah boneka kain berukuran anak kecil. Boneka itu berpakaian seperti Nisa waktu kecil, baju merah jambu, rambut wol hitam, dan pita kecil di kepalanya. Namun wajah boneka itu robek, matanya hilang, dan di dadanya tertulis tulisan spidol merah. Kembalikan memori yang kau simpan. Raka menelan ludah. Apa ini? Hafiz mengangkat boneka itu perlahan. Pak Guru selalu percaya bahwa trauma punya wujud yang bisa dipanggil, bisa hidup. Ini bukan mainan. Boneka itu tiba-tiba bergerak, kepalanya menyentak ke arah Raka. Mulut robeknya terbuka, mengeluarkan suara kecil yang serak. Suara itu pecah seperti pita kaset kusut. Jangan tinggalkan aku. Raka mundur cepat, tubuhnya hampir jatuh. Apa-apaan ini? Raka menekan napasnya agar tidak pecah panik. Hafiz menggertakkan gigi, lalu menghempaskan boneka itu ke dinding. Boneka itu membentur, namun jatuh dalam posisi duduk seperti seseorang yang sengaja disusun. Senter di tangan Hafiz bergetar. Dia memanggil sesuatu. Gumamnya, memori yang kau tekan 10 tahun lalu. Ingatan yang tubuhmu sendiri menolak untuk ingat. Kau bicara apa? Aku tidak namun suara lain memotong kalimat Raka. Suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Dari berbagai arah gudang, dari kegelapan, dari belakang tong-tong karat dan tiang-tiang tua. Suara langkah itu bergerak pelan, sangat pelan. Seperti sekelompok orang yang sengaja menyeret kaki untuk membuat bunyi paling mengerikan. Tutup senter itu, bisik Raka. Tapi kalau gelap matikan. Hafiz mematikan senter, dan kegelapan menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Suara langkah itu mendekat, makin dekat, hingga Raka bisa mendengar sesuatu yang membuat kulitnya dingin. Desahan, isak pelan, suara orang berbisik seperti berdoa dalam bahasa yang tidak dipahami. Hafiz memegang tangan Raka dan menariknya mundur ke dinding. Dengar aku, Raka, ini bukan manusia. Ini lampu neon di langit-langit tiba-tiba menyala lagi, bukan berkedip, tapi menyala terang. Seperti seseorang memaksanya hidup. Dan di tengah cahaya itu, Raka melihat mereka, sekelompok orang sekitar 8 atau 9. Wajah mereka tertutup kain putih, tubuh kurus, punggung bungkuk. Mereka berdiri tak bergerak, menghadap ke Raka. Di tangan mereka, masing-masing memegang lilin kecil yang tidak menyala. Lalu dari belakang mereka, seseorang bergerak, seseorang tinggi, seseorang yang suaranya pernah membuat hidup Raka terasa aman. Pak Guru, jubah hitamnya panjang, wajahnya sebagian tertutup bayang-bayang, rambutnya lebih panjang, bercampur uban. Mata yang dulu hangat kini kosong seperti mangkuk hitam tanpa isi. Pak Guru mengangkat tangannya perlahan, seperti menyapa murid lama. Raka, kau akhirnya datang. Raka tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri membeku, antara marah, takut, dan tercekik rindu yang memuakan. Di mana Nisa? Suara Raka keluar seperti retakan kaca. Apa yang kau lakukan padanya? Pak Guru tersenyum. Senyuman itu bukan milik manusia. Kau sudah bertemu dengannya tadi. Bukankah begitu? Sebuah getaran dingin mengalir dari tengkuk Raka. Bayangan gadis berwajah retak di rumah tua itu kembali menghantam benaknya. Bukan itu Nisa, bentar Raka. Suaranya goyah. Pak Guru melangkah maju. Pengikut-pengikutnya bergerak mundur otomatis, seperti ombak yang membuka jalan. Raka, katanya dengan suara lembut yang dahulu menenangkan. Apa yang kau lihat itu adalah bentuk ingatanmu sendiri. Bukan Nisa, itu bayangan yang kau ciptakan untuk menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Pak Guru mendekat hingga jarak mereka tinggal 2 meter. Kebenaran bahwa kaulah penyebab Nisa hilang. Jantung Raka berhenti bergerak. Aku itu tidak benar. Dia jatuh. Aku tidak bisa tidak. Potong Pak Guru. Nisa tidak jatuh. Dia menjerit memanggilmu. Dan kau lari. Kau lari karena takut. Kau tinggalkan dia. Wajah Raka memucat. Tubuhnya goyah. Aku tidak ingat begitu. Hafiz mencengkeram lengan Raka. Jangan dengarkan dia. Itu bukan kebenarannya. Itu yang dia ingin kau percaya. Pak Guru menatap Hafiz dengan sorot mata dingin. Kau masih keras kepala, Hafiz. Lalu semuanya terjadi dalam sekejap. Para pengikut Pak Guru menunduk bersamaan. Dan mulai berbisik cepat, bunyi yang terdengar seperti doa terbalik. Udara di gudang menurun drastis, membuat napas Raka tersedak. Dari balik para pengikut itu, terdengar langkah kecil, langkah ringan, langkah seorang gadis. Dan suara itu kembali, kaak. Dari balik tubuh para pengikut, muncul gadis itu. Nisa,
Tapi bukan Nisa yang Raka kenal. Wajahnya pucat seperti orang yang sudah lama hidup di ruangan tanpa cahaya. Matanya kosong, pupilnya membesar seperti menelan seluruh warna. Bibirnya pecah, dan tangannya terulur ke arah Raka. Namun gerakan tangannya tersentak seperti boneka rusak yang ditarik benang. Nisa, suara Raka pecah. Gadis itu berdiri diam, lalu kepalanya miring 45 derajat. Gerakannya tak alami. Nisa, masih hidup, ucap Pak Guru, tapi jiwanya terbelah oleh ingatan yang kau ciptakan sendiri. Air mata Raka hampir jatuh. Pak Guru mendekat, suaranya nyaris seperti bisikan iblis yang merayu. Dan jika kau ingin menyembuhkannya, kau harus membuka kembali malam itu. Harus ingat apa yang benar-benar terjadi. Lampu neon meledak, gudang terhuyung dalam kegelapan total. Ketika gelap turun sepenuhnya, Nisa berbisik tepat di belakang telinga Raka. Kak, kenapa kau biarkan aku jatuh? Dan sesuatu entah tangan atau bayangan menutup mulut Raka dari belakang. Dunia berubah menjadi hitam, dan babak baru teror pun dimulai. Gelap itu tidak hanya menyelimuti ruangan, ia menutup akal Raka. Napasnya tercekat ketika sebuah tangan dingin menutup mulutnya dari belakang. Menekan kuat hingga ia merasa seperti dicekik oleh kegelapan itu sendiri. Suara nafas, suara langkah-langkah pelan, dan suara berbisik, terlalu dekat, terlalu lembut untuk berasal dari manusia. Diam, Kak. Biar aku yang bicara. Tangan itu melepaskan mulutnya tiba-tiba, dan Raka terjatuh ke lantai. Lututnya menghantam beton, tapi dia tak peduli. Ia merangkak mundur, tubuhnya bergetar hebat. Hafiz mencoba menyalakan senter lagi. Tapi senter itu hanya menyala redup seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam cahaya remang itu, Raka melihat sosok Nisa. Ia berdiri tanpa gerakan. Tubuhnya sedikit condong, wajahnya pucat-pucat amat pucat. Rambutnya kusut dan menutupi sebagian mata. Bibirnya bergerak pelan, seolah ia menggumam. Tapi suara yang keluar bukan gumaman manusia. Itu suara seperti dua rekaman suara tumpang tindih seperti Nisa berbicara. Dan sesuatu lain mengikuti dari dalam dirinya. Nisa, Raka memanggil. Suaranya parau. Sosok itu menoleh mendadak. Gerakannya cepat, terlalu cepat. Seolah kepala itu diputar oleh tangan tak terlihat. Ketika ia berbicara, Raka merasakan tubuhnya seperti membeku. Kau lupa, malam itu kita berdua melihat sesuatu. Ruangan terasa lebih sempit. Udara makin dingin, seakan gudang itu berubah menjadi sumur tua. Hafiz bersuara pelan. Jangan percaya gambaran ini, Raka. Dia belum utuh. Jiwanya terbelah. Namun Nisa menatap Hafiz dengan sorot mata tajam. Tatapan itu mengusir suara Hafiz dari bibirnya seolah menutup mulutnya secara tak langsung. Nisa, Raka mencoba maju. Tapi lututnya tak mau bergerak. Apa yang terjadi malam itu? Nisa mengangkat tangan kanannya. Dari jari-jarinya, menetes cairan hitam seperti tinta. Mulutnya bergerak cepat. Gerakan yang tak sesuai dengan suara yang keluar. Kau berlari, bukan karena kau takut aku jatuh. Kau berlari karena kau melihatnya lebih dulu. Lampu senter bergetar. Cahayanya melompat-lompat ke dinding gudang. Di dinding itu, perlahan muncul bayangan-bayangan besar, bengkok. Bergerak seperti tubuh yang patah di banyak bagian. Bayangan itu semakin memanjang, semakin nyata, hingga suara berat bergema dari sudut ruangan. Kau telah membohongi diri sendiri, Raka. Pak Guru, ia berdiri dengan tenang, seolah dirinya adalah tuan rumah dari mimpi buruk ini. Tapi Raka melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya, kerutan di sekitar mata, tatapan yang dulu hangat tapi kini hampa, dan senyum tipis yang seperti dipaksa. Pak Guru membuka jubahnya sedikit. Di bawahnya, dada dan lehernya dipenuhi coretan hitam seperti lukisan tak selesai. Tapi coretan itu bergerak, berdenyut, seolah tinta hidup mengalir dalam kulitnya. Raka, katanya, kau ingat hanya apa yang kau izinkan. Dan ingatan itu sudah menelan separuh jiwamu. Raka menggigit bibirnya, berhenti bicara seperti aku yang salah. Kalian yang menculik Nisa, menghilangkannya, mengubahnya. Pak Guru menutup mata sesaat. Tidak. Kami tidak menculik Nisa. Kalian berdua datang kepada kami. Kau dan dia, dengan trauma, ketakutan, dan luka keluarga yang hampir membunuh kalian. Hafiz, yang akhirnya bisa bergerak kembali, mendesis. Dia memutarbalikkan semuanya. Itu bukan perawatan, itu penyekapan. Namun Pak Guru tak menghiraukannya. Raka, bisiknya pelan. Kau menyangkal kebenaran karena kebenaran itu terlalu tajam. Lalu ia menjentikan jarinya, gedebuk. Seluruh gudang berguncang, dinding-dinding retak halus.
Lampu neon yang pecah berjatuhan seperti hujan kaca. Lantai di sekitar mereka mengeluarkan suara gesekan, seperti sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dari lantai itu, muncul gambaran seperti rekaman yang diproyeksikan langsung dari ingatan Raka. Gambaran Nisa kecil, gambaran Raka kecil. Mereka berdua berlari di hutan saat malam. Lalu, sebuah bayangan besar muncul di belakang mereka dalam ingatan itu. Bayangan itu seperti makhluk hitam dengan tangan panjang menjulur ke tanah. Gambaran itu bergerak berulang, namun tak pernah memperlihatkan wajah makhluk itu. Nisa kecil terpeleset, Raka kecil berhenti, menatap makhluk itu, dan Raka kecil berlari, tidak ke arah Nisa, tapi ke arah berlawanan. Raka dewasa tertegun. Tidak, aku tidak mungkin lakukan itu. Nisa dewasa atau apapun wujudnya kini berdiri tepat di depan Raka. Kedekatannya membuat Raka kehilangan napas. Nisa, aku tidak akan, kau sudah melakukannya. Nisa memiringkan kepala, suaranya menjadi lebih lembut, lebih manusia, sejenak seperti adik yang dulu Raka kenal. Aku tidak marah kau lari, Kak, aku marah karena kau lupa aku masih memanggilmu. Air mata Raka jatuh. Ia menggenggam wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak ingat. Aku benar-benar tidak ingat. Pak Guru berbicara lagi, sebab aku menghapusnya. Hafiz terkejut. Apa? Pak Guru menatap Raka dengan tatapan bersalah. Dan sesuatu yang tampak seperti penyesalan nyata. Aku melihat trauma itu hampir membunuhnya. Rasa bersalah itu membuat jiwamu retak. Maka, aku mengambil malam itu dari kepalamu. Dan mengambil sebagian dari Nisa. Untuk menyelamatkannya, Raka menatap Pak Guru dengan mata merah penuh marah dan kebingungan. Kau, apa maksudnya? Pak Guru menarik napas panjang. Ia menatap Nisa. Nisa, bukan hanya korban. Dia juga penyimpan bagian ingatan yang kuambil darimu. Sesuatu bergerak dari tubuh Nisa, benang-benang hitam halus seperti sarang laba-laba keluar dari dadanya, melayang di udara tanpa angin. Benang itu menyentuh lantai dan menggambar pola lingkaran. Terus berkembang ke arah Raka. Nisa membawa ingatan yang bukan miliknya. Lanjut Pak Guru, itulah sebabnya jiwanya retak. Ia terperangkap antara dirinya dan dirimu. Gulungan benang itu semakin dekat ke kaki Raka. Hafiz berteriak, jangan biarkan itu menyentuh kamu. Terlambat, benang itu menyentuh kulit Raka, dan dunia runtuh. Raka seperti ditarik ke dalam sumur ingatan. Ia melihat semuanya bukan dari sudut pandang dirinya, tapi seolah ia melayang di atas kenangan. Ia melihat hutan, ia melihat Nisa kecil menangis. Ia melihat makhluk hitam itu muncul dari kabut. Dan ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai anak penakut yang lari, tapi sebagai anak yang berusaha menarik Nisa, namun kaki Nisa tersangkut akar. Bayangan besar itu menyentuh pundak Nisa, lalu ingatan itu terpotong, gelap, seolah seseorang menggunting bagian tengah rekaman. Ketika cahaya kembali, Raka melihat Pak Guru muda memeluk kedua anak itu. Wajahnya terlihat takut, terkejut, dan putus asa. Pak Guru berbisik ke dirinya yang kecil, kalian seharusnya tidak melihatnya. Lalu gelap lagi. Ketika Raka membuka mata, ia kembali berada di gudang. Ia terbaring di lantai, tubuhnya gemetar. Nisa berjongkok di sampingnya, menatap dengan mata gelap, namun kini ada air mata kecil di sudutnya. Kak, suaranya kali ini benar-benar Nisa, lembut, lemah. Aku masih di sini. Raka memegang tangannya. Maaf, aku ingin ingat semuanya. Pak Guru berdiri di belakang Nisa. Wajahnya tampak sangat lelah. Kebenaran tak pernah hilang. Raka, katanya pelan, hanya tertidur. Langkah berat terdengar dari pintu gudang. Lalu suara lain, suara yang bukan milik Pak Guru, bukan milik pengikut, bukan milik Nisa. Suara yang dalam, berat, dan tak berasal dari dunia ini. Kalian mengembalikan apa yang bukan milik kalian. Gudang bergetar, dinding retak, pintu gudang terbelah perlahan oleh sesuatu yang mendorong dari luar. Nisa memegang tangan Raka sangat erat. Hati-hati, Kak. Suara itu semakin dekat. Makhluk dari malam itu telah menemukan mereka. Suara berat itu mengguncang udara. Pintu gudang yang berkarat bergetar. Retakan-retakan kecil melebar seperti urat pecah di kulit tua. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma basah tanah dan sesuatu yang lebih gelap, seperti bau besi dan darah lama. Raka merapatkan tubuhnya pada Nisa. Hafiz berdiri dengan tangan gemetar, berusaha tampak siap padahal wajahnya pucat pasi. Pak Guru hanya menatap pintu itu, seolah ia sudah tahu apa yang akan muncul. Ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, kegelapan di luar tampak seperti makhluk itu sendiri. Lalu sesuatu keluar,
Bentuknya tidak jelas seperti sosok manusia yang dibungkus kabut hitam pekat. Sesekali, bentuk tubuhnya berubah, memanjang, memendek, meliuk. Seperti ia mencoba mengingat wujud yang pernah dimilikinya namun tak berhasil. Dari kepalanya, dua lingkaran kosong bersinar redup, bukan mata, tetapi sesuatu yang melihat jauh lebih dalam dari itu. Makhluk itu melangkah masuk. Setiap langkahnya menimbulkan suara seperti daging basah yang diseret. Dan setiap jejak kakinya membuat lantai menjadi gelap pekat. Seolah cat hitam menetes dari telapak kakinya. Hafiz menggumam pelan, "Astagfirullah." "Apa itu?" Pak Guru maju setengah langkah. "Itu," napanya terhenti. "Trauma kalian, trauma keluarga, trauma yang dulu ingin kulunakan namun ternyata hidup." Raka menggenggam tangan Nisa erat. "Makhluk itu muncul pertama kali malam kita tersesat." Nisa mengangguk pelan. Yakini tampak lebih manusia, mata hitamnya mulai redup, perlahan menampilkan iris sebenarnya. "Makhluk itu mendekat ke kita waktu kecil, bukan untuk menyakiti. Sementara aku lari." Raka menunduk, terpukul oleh kenyataan. Nisa menatapnya dengan suara lembut. "Kak, itu bukan salahmu. Tidak ada yang bisa tetap tenang malam itu." Pak Guru menunduk. "Kalian salah mengerti. Makhluk itu tidak jahat. Iya, perwujudan ketakutan kalian. Dan ketika aku mencoba menghapus ingatan malam itu, rasa takut itu kehilangan tempat. Ia mencari rumah baru, menjadi bayangan yang hidup." Makhluk itu tiba-tiba menggeram. Suara itu seperti banyak mulut berbicara sekaligus. "Kalian memotong ingatan itu. Kalian MEMINGGIRKN kau. Tapi aku tidak pergi." Seluruh lampu neon di gudang pecah bersamaan. Kegelapan total menelan ruangan. Hafiz berteriak pendek, "Jaga posisi, jangan terpisah." Raka menarik Nisa ke dadanya, melindungi tubuh rapuhnya. Lalu, dari kegelapan, suara kaki makhluk itu mengitar mereka, cepat. Seolah ia merayap di dinding, langit-langit, bahkan di lantai. "Aku bagian kalian, kalian melupakan aku." Maka aku mengambil Nisa. Nisa menggigil dalam pelukan Raka. Raka mengangkat dagunya. "Kalau kau benar bagian dari kami, dengarkan aku." Makhluk itu berhenti bergerak. Sunyi. Raka menelan ludah, kemudian berbicara lebih tegas. "Kami tidak melupakanmu. Kami hanya tidak kuat mengingatmu. Tapi sekarang kami siap." Di samping Raka, Pak Guru menghembuskan napas. Suara lega namun juga takut. Itu satu-satunya cara menenangkan wujud seperti dia. Hafiz memaki pelan. "Berarti dari tadi bukan kita yang memburu makhluk ini, tapi dia yang menunggu pengakuan kita." Pak Guru mengangguk dengan wajah muram. Trauma terbesar tidak ingin dibasmi. Ia hanya ingin dipahami. Makhluk itu muncul sedikit dari kegelapan. Bentuknya kini stabil, sebuah sosok tinggi dengan tubuh gelap seperti bayangan cair. Nisa maju satu langkah meski Raka mencoba menahannya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tahu kau tidak bermaksud menyakitiku malam itu. Aku hanya terlalu takut. Dan ketika Kak Raka tidak datang, aku salah mengira semuanya." Makhluk itu bergerak. Dari tubuhnya, bayangan-bayangan kecil seperti tangan anak-anak muncul, meraba-raba udara, seolah ingin memastikan kebenaran kata-kata Nisa. Raka pun ikut bicara, "Dan Aku tidak benar-benar lari meninggalkan Nisa. Aku hanya berusaha mencari jalan. Tapi ingatanku kacau. Aku menghapus sebagian dari diriku sendiri." Suara makhluk itu melemah. "Kalian, ingat aku." Raka mengangguk. "Sekarang aku ingat. Kau berwujudan ketakutan kami, tapi kau juga peringatan bahwa kami harus bersama." Makhluk itu berguncang, seperti kabut yang diterpa angin lembut. Perlahan, bentuknya runtuh, memudar dan berubah menjadi serpihan hitam kecil yang melayang. Nisa memandangnya dengan air mata. "Kalau kau diciptakan ketakutan, maka biar aku mengakhirinya dengan keberanian." Ia mengulurkan tangan. "Terima kasih karena pernah mencoba melindungi kami." Bukan teriakan, bukan geraman. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti helaan napas. Sangat panjang, sangat berat. Lalu tubuhnya pecah menjadi debu gelap yang terbang berputar, mengelilingi mereka seperti angin malam. Debu itu jatuh perlahan, seperti salju hitam. Gudang menjadi kembali hening. Lampu darurat berkedip pelan, menyalakan cahaya merah yang membuat ruangan tampak seperti perut monster. Nisa memegang dadanya. Aku merasa ringan. Benang-benang hitam yang tadi keluar dari tubuhnya terlepas satu persatu, memudar seperti asap. Pak Guru menutup wajahnya dengan tangan. Ia menangis tanpa suara. Akhirnya kalian menyelesaikan apa yang dulu aku gagal hentikan." Hafiz menepuk bahu Raka. "Kau hebat.
kalian berdua. Raka memeluk adiknya erat-erat sekali seolah ia takut Nisa menghilang jika ia melepaskannya. Tolong janji, Nisa berbisik. Mulai hari ini, jangan ada rahasia antara kita. Raka mengangguk, tidak akan ada. Kita mulai lagi. Dari awal, Pak Guru berjalan ke arah mereka, langkahnya berat. Aku menerima hukuman atas kesalahanku 10 tahun lalu. Tapi izinkan aku mengembalikan kalian ke jalan yang seharusnya. Raka memandangnya tanpa marah, tanpa dendam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Pak Guru bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penjahat, melainkan manusia yang terlalu percaya diri bisa menyingkirkan trauma orang lain. Kau tidak harus dihukum, ujar Raka pelan. Cukup, jangan sembunyikan luka orang lain lagi. Pak Guru menunduk, aku berjanji. Hafiz menarik napas panjang. Baik, kita keluar dari tempat sialan ini. Mereka berjalan menuju pintu yang kini terbuka lebar. Udara luar masuk dingin, namun membawa aroma kehidupan. Nisa menggenggam tangan Raka sepanjang perjalanan, tidak ingin terpisah sedetik pun. Saat mereka keluar, matahari subuh mulai naik. Warna jingga menembus awan, menandakan pagi baru. Raka menatap cahaya itu sambil menahan air mata. Perjalanan mereka belum selesai. Luka belum sembuh seluruhnya, tapi mereka kini berjalan bersama, dan apapun yang dulu mengejar mereka di gelap malam, akhirnya pergi untuk selamanya.